Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, saya Resista Fikaliana. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang korelasi dan regresi linier. Ya, tentunya masih di mata kuliah kita, yaitu pengantar statistika pada bab atau modul 8. Ya, saya besarkan dulu layarnya. Ya, korelasi sendiri merupakan hubungan keterkaitan antara dua atau lebih variabel. Nah, angkanya kita kemudian menyebutnya dengan koefisien korelasi itu antara -1 dan +1. Nah, lambang dari atau simbol dari koefisien korelasi adalah R kecil. Jadi kalau dia bersifat positif, makin besar nilai variabel 1, maka dia makin besar pula pada variabel 2. Nah, di sini contohnya makin banyak waktu belajar, makin tinggi skor ulangan atau berkorelasi positif antara waktu belajar dengan nilai ulangan atau ujian. Nah, kalau yang berkorelasi negatif, nilai variabel 1 menyebabkan makin kecil nilai variabel 2. Makin banyak waktu bermain, makin kecil skor ulangan. Atau sifatnya korelasi negatif antara waktu negatif dengan nilai ulangan. Sedangkan korelasi 0 tidak ada atau tidak menentunya hubungan dua variabel. Contohnya, pandai matematika dan jago olahraga, pandai matematika dan tidak bisa olahraga, tidak pandai matematika dan tidak bisa olahraga. Jadi, antara matematika dan olahraga, korelasinya adalah 0. Nah, ini adalah pedoman untuk memilih teknik korelasi. Teman-teman, di dalam mempelajari statistika, kita harus mengenal jenis data. Jadi, ada berdasarkan skala pengukurannya, data itu dikategorikan menjadi nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk data-data nominal atau kategori, teknik korelasinya adalah koefisien kontingensi. Kalau tingkatan datanya ordinal, maka dapat menggunakan Spearman ring atau kendal tau. Sedangkan untuk data yang bersifatnya atau skalanya interval dan rasio, maka bisa menggunakan teknik korelasi Pearson product moment, korelasi ganda dan parsial. Jadi jangan sampai salah menentukan teknik korelasi karena tidak memahami jenis atau tingkatan data. Nah, dari beberapa literatur, ini adalah interval dari koefisien korelasi. Ini untuk memberikan interpretasi. Interpretasi itu memaknai terhadap sebuah nilai koefisien korelasi. Nah, di sini kalau nilainya antara 0 sampai 0,199 itu sangat rendah. Nah, dia akan disebut kuat apabila nilainya berada di antara 0,6 sampai 0,799. Dan kemudian sangat kuat itu antara 0,8 hingga 1. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana melakukan penghitungan terhadap korelasi atau uji keterkaitan. Yang pertama, korelasi Pearson. Ya, di sini ingin mengetahui apakah kedua variabel terdapat hubungan. Kalau misalnya terdapat, bagaimana hubungannya dan berapa besar hubungan tersebut. Nah, ini adalah rumusannya. Teman-teman, kita pahami cara mempermudah melakukan penghitungan di dalam statistika adalah membuat tabel. Jadi tabel ini merupakan bantuan atau dukungan dalam mempermudah kita melakukan perhitungan. Ini bisa juga dikerjakan dengan bantuan software. Tapi pada prinsipnya secara manual kita membuat tabel X. Kenapa harus ada X? Karena di rumus diminta adanya X, lalu ada X kuadrat di sini yang diminta oleh rumus, lalu ada Y juga, lalu ada Y kuadrat. Iya, Y kuadrat yang di sini teman-teman. Dan X kali Y. Nah, semua ini dibutuhkan atau diminta dalam bentuk sigma atau jumlahnya. Nah, jadi kita merekap data yang kita punya, misalnya di sini adalah X-nya waktu dan Y-nya adalah tes. Nah, ini dimasukkan ke dalam tabel ini sehingga kita dapat memperoleh
R-nya atau koefisien korelasinya. Nah, sedangkan yang ini adalah korelasi Spearman atau lambangnya rho dan Kendall. Kendall itu lambangnya tau. Nah, ini digunakan kalau datanya berupa data dari variabel ordinal atau berjenjang dan peringkat. Nah, ini masuk ke dalam korelasi non-parametrik. Ya, nah di sini kita lihat teman-teman, N-nya adalah banyak pasangan, D-nya adalah selisih peringkat. Nah, di sini selisih peringkatnya, nah ini bisa dimasukkan nilai di sini ceritanya ada 10 orang siswa dengan perilaku baik, sangat baik, baik, cukup, dan kurang dibandingkan dengan tingkat rajinnya, sangat rajin, rajin, biasa, dan malas. Nah, ini adalah nilai-nilainya antara 1, 2, 3, 4, lalu dimasukkan ke dalam tabel. D ini merupakan selisih peringkat antara keduanya. Jadi misalnya A di sini 2 dan 3 diisikan di tabel ini 2 dan 3. D ini adalah selisihnya 1, 2 dan 3 selisihnya minus 1, tapi di sini dikuadratkan sehingga hasilnya nanti positif. Nah, ini nanti terakhir dapat sigma D kuadrat, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Nanti tinggal dilakukan penghitungan di bagian yang belakang dulu, karena ini perkalian dan pembagian. Nanti hasilnya 1 dikurang oleh hasil penghitungan ini. Nah, sekarang kita ke regresi linier. Iya, regresi juga untuk mengetahui atau mengukur dari ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Nah, regresi ini sifatnya ramalan atau taksiran. Jadi regresinya ramalan taksiran, linear. Linear ini sebetulnya bahasa Inggris ya teman-teman, linear bahasa Indonesianya, linear. Linear itu garis lurus. Jadi hubungan yang dimaksud di regresi linear adalah hubungan yang bersifat garis lurus karena juga ada bentuk yang lain seperti kuadratrik, itu pangkat 2 dan lainnya. Nah, ini karena untuk mendapatkan ramalan dan taksiran atau prediksi. Iya, nah untuk menempatkan garis regresi digunakan least square method atau metode kuadrat terkecil. Nah, ini bentuk persamaannya seperti ini, teman-teman. Y atau sini fungsi Y ya, fungsi Y itu adalah fungsi X, atau di sini Y tulisannya sama dengan A plus BX. Saya ulangi, Y sama dengan A plus BX. A dan B-nya ini adalah koefisien, yakni X variabel bebas, variabel X variabel bebas yang mempengaruhi Y. Y itu variabel terikat atau yang dipengaruhi oleh X. Nah, hubungan antara keduanya ini, X dan Y ini ditentukan oleh studi literatur atau teori. Nah, A dan B sebagai koefisiennya itu dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, teman-teman kalau melihat rumus jangan kaget, tapi kita pelajari apa yang diminta oleh rumus tersebut. Misalnya di sini X kali Y, ya, terus ada lagi X kuadrat, ada XY tadi sudah ya. Lalu di sini apalagi yang diminta adalah rata-rata X dan rata-rata Y untuk mendapatkan A. Jadi ini boleh dipilih dari yang B-nya. Nah, kita lihat sebetulnya tujuan utama penggunaan persamaan regresi memperkirakan nilai seperti tadi ramalan, taksiran, atau prediksi. Nah, ini bentuk garisnya lurus, linier, lurus, meregresi itu ini ya, teman-teman di sini ada X, nilai X dan nilai Y dipasang-pasangkan, terbentuklah sebuah garis lurus yang hubungan antara X dan Y. Nah, kita lihat saja contohnya. Misalnya di sini dalam sebuah praktikum aplikasi komputer diperoleh data yang menghubungkan variabel X dan variabel Y. Di sini datanya ada 8. Teman-teman bisa lihat dengan sigmanya masing-masing. Ya, di dalam tabel ini. Nah, sekali lagi teman-teman untuk mempermudah kita melakukan penghitungan secara manual, maka dibutuhkan tabel-tabel pembantu atau pendukung. Nah, ini tadi nilai X dan Y yang sudah kita peroleh di depan ya, teman-teman. Sudah ada sigmanya. Yang diminta rumus salah satunya adalah adanya X kali Y dan X kuadrat. Nah, X kali Y tinggal kita kalikan masing-masing. X-nya 6 dikali 30, 180, begitu seterusnya. Nah, hati-hati X kuadrat ini adalah X, jadi X dikuadratkan. 6 dikali 6 atau 6 kuadrat sama dengan 36.
masing-masing kolom X, Y, dan X kuadrat kita jumlahkan. Nah, jangan lupa tadi dimintanya adalah adanya rata-rata X dan adanya rata-rata Y. Teman-teman masih ingat cara mencari rata-rata atau di sini lambangnya X bar yang ada tandanya di atas adalah jumlah sigma X, berarti yang ini ya teman-teman yang 56 dibagi N adalah banyaknya data. Datanya tadi ada 8, nih kita lihat ada 8 data. 56 dibagi 8 sama dengan 7. Demikian juga yang Y bar atau rata-rata Y. Kita lihat jumlah Y-nya 296 dibagi N, N-nya adalah 8 jumlah data, 296 bagi 8, 296 bagi 8 sama dengan 37. Kita sudah dapatkan rata-rata dari X dan Y. Nah, kemudian baru kita substitusi nilai-nilai yang ada, substitusi itu kita replace, kita gantikan ke dalam rumusannya. N-nya 8, ini sigma X-nya dari sebelumnya ya, teman-teman. XY, X-nya 2257. Iya, 2257 dikurang jumlah X-nya tadi 56, jumlah Y-nya 296, N-nya 8. Iya, X kuadratnya tadi 428 dikurang 56 kuadrat. Ya, ini adalah hasilnya 5,1389, ini nilai B. Bagaimana kita mencari A? A itu adalah Y bar dikurang B kali X bar. Y barnya atau rata-ratanya tadi Y 37 dikurang nilai B-nya ini ya teman-teman 5,1389 dikalikan dengan 7. 7 itu adalah X barnya. Kita lihat sebelumnya ini X bar atau X rata-ratanya 7, Y barnya Y rata-ratanya 37. Hasilnya 1,027. Jadi A-nya 1,027, B-nya 5,1389. Iya, nih kita rekap lagi ke persamaannya ya, teman-teman. Y sama dengan A plus BX, ini persamaan awalnya. Y sama dengan A plus BX, di mana A-nya kita substitusi 1,0277 ditambah 5,1389X. Nah, teman-teman sebetulnya untuk penghitungan pembulatan ini 2 angka di belakang koma, desimalnya di belakang koma. Ya, nanti teman-teman, tapi setelah di akhir seperti ini ya, teman-teman boleh membulatkan. Ya, nah dari persamaan ini kita bisa memperkirakan hasil, misalnya kita mau memasukkan nilai X tertentu. Di sini contohnya nilai X4, maka masukkanlah nilai X4 ke dalam persamaan yang ini teman-teman. Jadi persamaan Y, ini tadi A plus BX-nya udah diganti, Y sama dengan 1,0277 ditambah 5,1389X. Nah, ini X-nya diganti dengan 4. Kita mau mencoba prediksi ramalan atau taksiran dengan X sama dengan 4, hasilnya 21,83. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ini dari mana? Ini kita memasukkan masing-masing nilai X dan Y, lalu diregresikan, membentuklah garis linier atau garis lurus. Ya, begitu teman-teman. Nah, nanti di sini kita lihat kalau menginterpretasikannya dari sini, ini semuanya nilainya positif. Maka kalau X-nya positif, Y-nya juga positif. Kalau di sini dinaikkan sebesar, misalnya di sini tadi 4 ya, 4 satuan, maka Y-nya juga akan naik sebesar 4 satuan. Kalau dia hubungannya negatif, di sini misalnya negatif X-nya, maka hubungannya berkebalikan. X-nya naik, Y-nya akan turun, atau kebalikannya di sini akan turun, Y-nya akan naik. Ya, begitu teman-teman bagaimana menginterpretasikan dari sebuah persamaan regresi linier. Nah, ini adalah cara memecahkan sebuah kasus. Misalnya kasusnya adalah seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan. Jadi ini iklan ceritanya bagian dari promosi. Nah, dia mau melihat terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di kota XYZ. Nah, lalu diambillah sampelnya. Sampelnya adalah 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi berupa iklan. Nah, ini yang harus dilakukan adalah pertama kita mengidentifikasikan X dan Y-nya ya teman-teman. Biaya promosi di sini X-nya tadi berupa iklan ya terhadap Y-nya penjualan perusahaan. X-nya yang mempengaruhi atau variabel bebas, Y-nya penjualan perusahaan atau variabel terikat yang dipengaruhi. Nah teman-teman ini bisa saja X-nya ini lebih dari 1
X1, X2, X3. Nah, kalau lebih dari satu namanya bukan regresi linier sederhana lagi, tapi sudah regresi linier berganda. Nah, pada kali ini kita bahas yang regresi linier sederhana. Nah, kemudian ada pertanyaannya, apakah terdapat pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan? Nah, ini kemudian hipotesisnya terdapat pengaruh. Atau kalau kita simbolkan hipotesisnya seperti ini, selalu berpasangan, tidak terdapat pengaruh positif, tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Nah, yang satunya lagi, atau di sini hipotesis alternatif disebutnya, itu adalah lawan dari hipotesis nol, yaitu terdapat pengaruh biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Nah, ini ya teman-teman ketentuannya. Ini ketentuan pengujiannya, bagaimana kalau hipotesis yang nol diterima, yaitu T hitungnya atau uji T nanti kita akan belajar, ini hanya untuk memberitahu bagaimana memecahkan masalah. Nah, sampelnya ini kita masukkan biaya promosi, ini kebetulan bentuknya adalah dalam bentuk horizontal ya, dari kiri ke kanan. Tapi nanti buat dalam bentuk vertikal. Nah, ini data yang terkumpul. Nah, begitu teman-teman. Ya, ini adalah contoh lain X dan Y untuk menghitung mencari X dan Y. Ya, baik teman-teman, demikian materi tentang korelasi dan regresi linier. Ya, teman-teman, kita bisa bahas lagi dalam diskusi interaktif, baik melalui forum diskusi maupun media interaktif kita lainnya. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.